Shalom anak-anak kelas 6. Apa kabar? Puji Tuhan, Pak Udi berdoa supaya kalian semua sehat dan baik. Ayo kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita awali dengan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong berikan hikmat supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang pertama, yaitu ibadah yang sejati. Tujuan dari pelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami arti ibadah yang sejati. Kedua, siswa dapat menunjukkan contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan ibadah yang berkenan kepada Allah. Anak-anak, dalam hidup ini kita akan menjumpai para pengemis, para gelandangan yang hidupnya miskin dan menderita. Tuhan menunjukkan itu semua kepada kita supaya kita belajar memahami bagaimana ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Ibadah merupakan pengakuan kepada Tuhan yang disembah. Ibadah tidak hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu hubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dilengkapi dengan sifat-sifat Allah, diantaranya kasih, kesucian, dan akal budi. Dan dengan akal budinya, diharapkan manusia dapat berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini biasa dilakukan melalui ibadah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, atau ibadah yang benar, atau ibadah yang sebenar-benarnya. Ibadah yang sejati bukan sekedar rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan, tetapi yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Ibadah sejati dalam bahasa Ibrani berasal dari kata abodah yang berarti berbakti atau penghormatan. Dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Adam dan Hawa selalu berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden. Nah, bentuk ibadah mereka adalah mentaati semua perintah Tuhan. Lalu Kain dan Habel, bentuk ibadahnya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Selanjutnya adalah Set. Ia memanggil nama Tuhan untuk menyembahnya. Kemudian Nuh. Ia adalah orang yang hidup saleh di zamannya yang penuh kejahatan. Dan itu adalah bentuk ibadah Nuh kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang menunjukkan dengan jelas bagaimana jemaat mula-mula beribadah. Mereka menerima firman Allah dan memberi diri untuk dibaptis. Mereka bertekun dan sehati dalam persekutuan dan memecahkan roti lalu berdoa, makan bersama-sama sambil memuji Allah dan mendengarkan pengajaran para rasul.
Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 dituliskan ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidak diartikan secara harafiah. Tubuh kita masuk kantong persembahan, bukan seperti itu. Tetapi memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semuanya harus benar sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata dalam ibadah yang sejati. Misalnya, mengeluarkan kata-kata yang benar, menghibur orang lain, berkata jujur. Tangan dan kaki dipakai untuk berbuat kebaikan, misalnya menolong orang lain, melayani yang lemah. Kita dapat mewujudkan ibadah yang benar diawali dalam kehidupan keluarga, misalnya menghormati orang tua, patuh dan taat pada perintah orang tua, mengasihi saudara, rajin sekolah, rajin mengerjakan PR, rajin sekolah minggu dan sebagainya. Nah, anak-anak, Pak Udi sudah sampaikan materi tentang ibadah yang sejati pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Udi akan kasih tugas untuk kalian. Puji Tuhan, kita akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati.